Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi diskriminasi di tempat kerja. Sebelum memulai presentasi kali ini, mari kita perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Tafia Yolanda, Via Rangga Adistia, Sherilda Widya Cakti, Laurina Tria Silvania, Talita Safaya Saesar, Jansania Safaullah Zayan. Yang terakhir ada Ahmad Zulkifli Sofwansyah. Oke, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep dasar diskriminasi di tempat kerja, definisi dan jenis. Diskriminasi di tempat kerja merupakan tantangan serius yang dapat merusak reputasi perusahaan dan dapat meretakkan hubungan antar karyawan. Terdapat dua jenis diskriminasi, langsung dan tidak langsung. Diskriminasi langsung terjadi karena perbedaan perlakuan yang dilarang oleh undang-undang. Sementara diskriminasi tidak langsung terjadi melalui kebijakan atau praktik yang tampaknya netral, namun justru merugikan kelompok tertentu berdasarkan jenis kelamin, ras, ataupun karakteristik lainnya. Baik, saya akan menjelaskan faktor penyebab dan dampaknya. Perempuan menghadapi hambatan karir akibat diskriminasi seperti stereotip gender, upah tidak adil, akses pendidikan terbatas, tuntutan keluarga, dan lingkungan kerja yang tidak mendukung. Meskipun sering dianggap kurang kompeten, banyak perempuan yang berkinerja baik. Diskriminasi ini menyebabkan tekanan mental dan ketidaksetaraan pendapatan, serta menghambat inovasi, produktivitas, dan pembangunan sosial ekonomi yang inklusif. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai peraturan yang relevan atau yang mengatur diskriminasi di tempat kerja. Sesuai dengan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, menjamin setiap orang yang memperoleh kesempatan kerja dan komisi yang adil. UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juga melarang diskriminasi dengan pasal 5 memberikan hak atas kesempatan kerja yang sama, dan pasal 6 melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, suku, atau golongan politik. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 juga mengenai tentang hak asasi manusia di mana di Indonesia memberikan landasan hukum terhadap hak bebas dari diskriminasi dalam pekerjaan. Sesuai dengan pasal 38, diskriminasi termasuk pelecehan dan penolakan kesempatan, melanggar hak asasi manusia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 yang mengesahkan Konvensi ILO Nomor 111 Tahun 1958 juga menegaskan bahwa diskriminasi di tempat kerja tidak hanya melanggar hak atau hak asasi manusia, tetapi juga menghambat keadilan sosial dan kemakmuran. Kemudian ada strategi mengatasi diskriminasi di tempat kerja. Mengatasi diskriminasi perempuan di tempat kerja memerlukan 4 strategi utama. Yang pertama yaitu perusahaan harus menerapkan kebijakan inklusi dan kesetaraan gender, termasuk target keberagaman dalam perekrutan dan promosi serta audit gender berkala. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan bagi semua karyawan, termasuk manajer, penting untuk mengatasi bias tidak disadari dan menghargai kontribusi perempuan. Ketiga, pemimpin harus dilatih untuk menjadi teladan dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Terakhir, evaluasi rutin kebijakan dan praktik perusahaan serta umpan balik karyawan diperlukan untuk memastikan efektivitas upaya tersebut. Perusahaan perlu membangun lingkungan kerja yang mendukung dialog terbuka dan kolaborasi antar karyawan, seperti forum diskusi tentang keberagaman dan inklusi. Selain itu, menciptakan budaya kerja yang mendukung perempuan untuk berkembang dengan fasilitas seperti ruang laktasi, cuti melahirkan fleksibel, dan program mentoring juga penting. Keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan harus diperjuangkan melalui program akselerasi karir dan transparansi promosi. Langkah-langkah ini jika diterapkan konsisten akan menciptakan tempat kerja yang bebas diskriminasi dan menjadi contoh dalam keberagaman dan inklusi. Oke, selanjutnya ada studi kasus. Jadi kami ambil dari putusan nomor 83 garing PDT titik sus
strip PHI garing 2023 garing PN Sorong. Jadi di sini pelaku ini menggugat perusahaan dikarenakan pelaku melakukan pelecehan seksual kepada karyawan wanita, yang mana di sini terjadi di PT Nikomas Gemilang, yang mana diskriminasi terhadap perempuan masih sering terjadi. Norma gender dan sistem patriarki menjadi faktor utama terjadinya pelecehan seksual yang terjadi di kawasan industri. Dalam kasus ini, seorang pelaku dipecat setelah melakukan pelecehan seksual berulang terhadap beberapa pekerja wanita. Pelaku mengajukan gugatan dan klaim diskriminasi, namun perusahaan telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menjamin pekerjaan bebas dari pelecehan. Dan kemudian pengadilan sendiri mempertimbangkan pelecehan seksual ini dan pada akhirnya menolak gugatan pelaku. Kasus ini menyoroti pentingnya pelindungan hak korban dan penegakan aturan yang menegakkan pekerja berhak atas lingkungan kerja yang aman, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan. Next. Jadi kesimpulan dari pembahasan kami yaitu diskriminasi di tempat kerja berdampak negatif pada individu, hubungan antar karyawan, dan reputasi organisasi, terutama terhadap perempuan melalui stereotip gender, kesenjangan upah, dan juga budaya patriarki. Dampaknya termasuk penurunan kesejahteraan psikologis dan kesenjangan ekonomi. Di Indonesia, meski ada undang-undang dan konvensi internasional untuk melawan diskriminasi, implementasinya masih terkendala. Untuk mengatasinya, diskriminasi perempuan memerlukan kebijakan inklusi, pendidikan, dan peningkatan keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan. Kasus yang kami angkat yaitu pelecehan seksual di PT Nikomas Gemilang menyoroti pentingnya penegakan hukum yang responsif terhadap hak korban dan juga langkah pencegahan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.